Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hai, saya Renava Fidin Hardani. Di sini saya selaku moderator dan ketua dari kelompok 1 kelas 2C Kewirausahaan. Untuk memulai presentasi pada kali ini, saya ada pantun nih. Beli mangga di pasar baru, beli 2 mangga arum manis. Kami dari kelompok 1 mau presentasi ide bisnis. Ya, seperti yang telah saya sebutkan dalam pantun tersebut, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan ide bisnis yang berjudul DUS atau Design for Us. Selanjutnya, sebelum memulai pembahasan mengenai ide bisnis, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Tia Nur Hasanah dengan NIM 1901785 sebagai pembicara pertama. Yang kedua ada saya sendiri, Renava Fidin Hardani dengan NIM 1905105 sebagai moderator. Yang ketiga ada Sadam Wildan Aulia Arsyanda dengan NIM 1905489 sebagai pembicara keempat. Yang keempat ada Syifa Kholida dengan NIM 1905794 sebagai pembicara ketiga. Yang terakhir atau kelima ada Bella Abdi Gustina dengan NIM 1908862 sebagai pembicara kedua. Dan kami semua berasal dari satu kelas yang sama, yaitu 2C Kewirausahaan atau angkatan 2019. Langsung saja, sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai DUS. Apa itu DUS atau Design for Us? Terinspirasi dari platform desain terbaik yaitu Canva, kami ingin membuat platform sejenis tetapi ditujukan kepada kaum muda, termasuk pelajar dan mahasiswa. Bukan tanpa alasan, kami memilih anak muda sebagai target market kami karena banyak anak muda yang membutuhkan desain yang unik, menarik, dan profesional namun mudah dan terjangkau biayanya. Di Indonesia, banyak platform sejenis Canva yang tidak begitu mengalami perkembangan atau peningkatan dikarenakan strategi komunikasi pemasaran yang kurang. Melihat permasalahan tersebut, kami ingin membuat platform desain yang terkenal dan banyak digunakan oleh orang lain dengan cara kolaborasi dengan para anak muda yang kreatif, selebgram, selebriti, atau bahkan orang yang berpengaruh. Ide bisnis DUS lahir karena di Indonesia belum ada aplikasi sejenis seperti Canva yang terkenal dan banyak digunakan oleh hampir seluruh kalangan di dunia. DUS atau Design for Us merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, menawarkan berbagai macam desain untuk kebutuhan pendidikan, bisnis, ataupun yang lainnya. Biayanya terjangkau karena usaha ini ditujukan khusus untuk kaum muda atau pelajar dan mahasiswa. Desain yang ditawarkan juga bervariasi seperti desain untuk PowerPoint, bisnis online shop, logo, dan masih banyak lainnya. Adanya usaha ini dengan tujuan membantu dan mempermudah para pelajar atau mahasiswa dalam mengerjakan suatu proyek atau usaha agar lebih maksimal dan profesional. Hadirnya DUS juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. DUS sendiri telah memiliki logo. Logo tersebut unik dan memiliki filosofi. Hal tersebut akan dijelaskan oleh rekan Tia Nur Hasanah. Silakan. Yang selanjutnya yaitu filosofi logo. Yang pertama yaitu dua bentuk yang berwarna merah dan hijau mewakili 3 huruf yaitu D, U, dan S yang merupakan singkatan dari kalimat Design for Us. Yang kedua yaitu dua bentuk yang berwarna kuning memiliki arti berbagi dengan sesama dan juga mewakili bentuk bingkai dari sebuah kanvas. Yang terakhir yaitu bentuk cipratan air yang berwarna biru tua dan orange mewakili bentuk grafis dan juga memiliki arti tolong-menolong yang sesuai dengan tujuan ide bisnis ini. Lalu selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada strength yaitu kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, yang terakhir threat atau ancaman. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatannya yaitu 1. Menumbuhkan pengembangan bisnis desain. 2. Sustainability, bertahan dengan perkembangan zaman.
3. Scalability, memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. 4. Membuka lowongan pekerjaan bagi para desain, memberikan ruang bagi para desain muda yang ingin menyalurkan bakatnya. 5. Tampilan yang elegan dan simple dan diminati oleh anak muda. 6. Bisa mendapatkan wawasan yang luas tentang desain, karena di dalamnya terdapat para desainer handal. Terakhir yaitu, pasar sangat kuat dari segi bisnis karena platform sejenis masih sedikit. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya yaitu pendanaan belum memadai. Lalu, jasa layanan terbilang masih baru sehingga konsumen belum terlalu loyal. Ya, selanjutnya opportunity atau peluang. Ada 3 peluang dalam DUS. Yang pertama, platform desain sejenis masih sedikit di Indonesia. Yang kedua, platform mudah digunakan sehingga siapapun bisa menjadi pengguna DUS, akibatnya pasar semakin luas. Yang ketiga, belum ada platform yang sangat milenial seperti DUS, sehingga membuat masyarakat memandang DUS unik dan keren. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Ada 3 ancaman bagi DUS. Yang pertama, adanya pesaing di bidang yang sama. Yang kedua, kemungkinan adanya pencurian akun data. Dan yang ketiga, plagiarisme desain oleh pihak tertentu. Selanjutnya, apa saja sih fitur-fitur dalam website DUS? Nah, yang pertama ada galeri desain. Yang kedua, sign-up. Yang ketiga, sign-in. Yang keempat, creator design. Yang kelima, jasa desain. Dan yang keenam, belajar desain. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh Syifa Khalida. Selanjutnya, mengenai galeri desain atau halaman utama. Fitur ini dapat digunakan untuk mencari inspirasi desain bagi customer yang ingin menggunakan jasa desain dan juga bagi para pengguna jasa belajar desain. Selain itu, fitur ini menampilkan berbagai macam karya desain sehingga diharapkan pengguna bisa mendapatkan gambaran ide desain setelah mendapatkan inspirasi dari halaman utama. Selanjutnya, fitur sign up atau masuk dengan akun baru. Jadi, fitur ini digunakan bagi para pengguna baru yang hendak menggunakan jasa atau mendaftar menjadi kreator di DUS. Dalam proses pendaftaran ini, pengguna diharuskan untuk mengisi sebuah formulir mengenai identitas secara tepat. Adapun identitas tersebut seperti halnya akun email, nama depan, nama belakang, nomor handphone, password, dan masih banyak lagi. Setelah pengguna melakukan sign up, user bisa login dengan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya mengenai fitur sign in atau masuk dengan akun lama. Jadi, fitur ini digunakan bagi pengguna lama atau kreator DUS yang hendak menggunakan kembali jasa DUS. Proses sign in minimal terdiri dari username akun, pengguna, dan password untuk mendapatkan hak akses. Nah, keduanya harus tepat. Jangan sampai terdapat salah ketik ketika digunakan untuk proses sign in, karena keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Sign in dimaksudkan untuk mengatur proses identifikasi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sadam.
Creator Design. Fitur ini digunakan bagi kreator atau pengguna jasa untuk melihat profil dan juga melihat desain-desain yang telah mereka buat. Di sini, kita dapat menambahkan bio pada profil kita dan juga melihat desain-desain yang telah dibuat oleh kita. Jasa desain. Fitur ini digunakan oleh pengguna untuk melihat list kreator desain yang ingin menggunakan jasa desain. Dalam fitur jasa desain juga terdapat beberapa informasi yang dapat kita akses, seperti nama dari kreator desain, username, dan total desain yang telah dibuat oleh kreator desain. Di sini juga, kreator desain memiliki rating yang dapat menentukan pilihan kita dalam menggunakan jasanya. Belajar desain. Fitur ini digunakan oleh pengguna atau kreator untuk belajar desain dan mengembangkan keahliannya dalam menggunakan aplikasi desain. Fitur belajar desain memiliki 3 paket utama. Yang pertama pemula, dengan bahan belajar, yaitu Adobe After Effects, Photoshop, dan CorelDRAW. Lalu paket menengah, dengan bahan ajar Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop, dan CorelDRAW. Lalu paket profesional dengan tambahan Adobe Premiere Pro. Terima kasih rekan Sadam atas penjelasannya. Ya, ini akhir dari presentasi ide bisnis dari kelompok 1. Izinkan saya untuk membuat kesimpulan. DUS atau Design for Us merupakan platform desain karya anak bangsa yang ditujukan kepada masyarakat luas, khususnya anak muda sebagai solusi atas keterbatasan mereka dalam mendapatkan desain sesuai yang diinginkan dan diharapkan. Seperti yang kita ketahui, teknologi semakin canggih. Namun apabila kita tidak berinovasi dan berkreativitas, maka percuma adanya teknologi tersebut. Hadirnya DUS sebagai salah satu cara untuk membuat masyarakat semangat untuk berinovasi dan berkreativitas. Sebagai platform desain berbasis digital, membuat DUS atau Design for Us menawarkan sesuatu yang unik dan baru di pasaran. Dan tujuan utama DUS atau Design for Us adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata-kata ataupun sikap, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.